Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari Kamis ya, pekan kedua dari bulan Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 19 bulan Rajab ya, 1447 Hijriah. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Al-Qur'anul Karim dan tafsirannya, yang mana di pertemuan yang lalu sama sekalian kita sampai dan selesai ya, dari surah An-Nazi'at ya, surah An-Nazi'at ya. Kita akan lanjutkan di surah An-Naba ya. Kalau saya lihat kalender pertemuan kita hari ini dan bulan depan ya. Bulan depan itu Kamis keduanya tanggal 24 Sya'ban 12 Februari ya, baru pekan berikutnya Ramadan gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa membahas surah An-Naba ini dalam dua pertemuan ya, hari ini dan bulan depan ya, sehingga kita tuntas dari juz amma sebelum masuk Ramadan insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita akan lihat sama sekalian suratnya, yaitu surah pertama dari juz amma, lanjutan dari An-Nazi'at, surah An-Naba. Ya, kita buka tafsirannya di halaman 1526. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya, surah An-Naba jamaah sekalian artinya berita besar ya, terdiri dari 40 ayat ya, termasuk golongan surah-surah Makkiyah ya. Dinamakan An-Naba berasal dari lafadz An-Naba ya, yang terdapat pada ayat kedua dari surah yang mulia ini. Kita lihat ya di antara pokok-pokok isinya. Yang pertama yaitu tentang penjelasan ya, tentang bagaimana pengingkaran orang-orang musyrik ya, orang-orang yang menyekutukan Allah terhadap adanya hari berbangkit. Ya, ancaman Allah terhadap sikap mereka. Ya, kekuasaan Allah yang terlihat di alam ini ya, sebagai bukti adanya hari berbangkit. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari berbangkit, azab yang diterima orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan yang terakhir kebahagiaan bagi ahlul iman di hari kiamat dan penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amma yatasaalun, ya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Amma, ya tentang apa, yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, ya tentang berita yang besar. Dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dzikru syai'in min qudratillah kadalil ala qudratihi ala al-ba'thi ba'dal maut. Thumma syara'a tabaraka wa ta'ala yubayyinu qudratahu al-'azimah ala khalqil asya'il gharibah wal umuril 'ajibah ad-dalah ala qudratihi. Yaqulu ta'ala munkiran ala musyrikina fi tasa'ulihim. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekalian menjelaskan di ayat-ayat tersebut, ya, tentang keadaan orang-orang musyrikin, ya, yang mana mereka itu mengingkari, ya, tentang terjadinya hari kiamat, mengingkari terjadinya dan kedatangannya. Ya, maksudnya tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang hari kiamat, yaitu berita yang besar, berita yang agung, ya, berita yang dahsyat, ya, alladzi hum fihi yakhtalifun, yang mana mereka itu berselisih tentangnya. Maksudnya manusia dalam hal ini ada dua golongan tentang hari kiamat. Yang pertama golongan mukmin yang mengimani, yang mempercayai, dan yang kedua golongan kafirin, mereka yang tidak percaya. Ya, mudah-mudahan Allah teguhkan kita di atas iman sampai akhir hayat kita nanti. Ya, termasuk cakupan iman kepada hari akhir, yang termasuk rukun iman ke-5, ya, al-imanu bil yaumil akhir, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, ya, kepada para pengingkar hari kiamat, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, sekali-kali janganlah demikian, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla, kemudian sekali-kali tidak, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Ya, percaya nggak percaya, satu saat mereka akan mendapatkan dan merasakan hari kiamat, merasakan bagaimana mereka akan mendapat siksaan Allah di akhirat, dan apa yang mereka ingkari benar-benar terjadinya. Baik, ya, hari kiamat sama sekalian, ya, sebagaimana yang kita pahami, hari yang pasti datangnya, tetapi Allah rahasiakan kapannya, kapan terjadinya. Ya, Allah hanya menjelaskan dan Rasulnya tentang apa? Keadaan di hari kiamat, ya, kemudian juga kedekatan, ya, tanda-tanda hari kiamat, harinya yaitu di hari Jumat, tetapi kapannya, kepastiannya Allah yang Maha mengetahui. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, akan kudrahnya yang maha agung dalam menciptakan sesuatu yang gharib, ya, sesuatu yang menakjubkan, ya, sesuatu yang aneh, perkara yang membuat takjub, yang menunjukkan kemahakuasaan penciptanya. Apa diantaranya? Bumi. Ini ayatnya, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Apa maksudnya mihada? Yaitu mumahadatan lil khalaik, ya, jadi Allah jadikan bumi itu terhampar. Ya, Allah jadikan bumi itu terhampar bagi makhluk, ya, bagi manusia sama sekalian, bagi hewan-hewan yang ada di atasnya. Dzalulan lahum, dalam keadaan ditundukkan. Qaratan sakinatan sabitah, ya, bumi itu dalam keadaan teguh, tenang, kokoh.
Ya, maksudnya bumi ini dimudahkan oleh Allah untuk layak ditinggali manusia. Ya, kemanapun kita pergi coba sekalian dimudahkan jalannya, kemudian juga keadaannya. Bumi tersebut kokoh, tidak bergoncang. Segala fasilitasnya, ya, adanya udara, air, ya, kemudian juga segala kemudahan yang Allah berikan di dunia ini demi tujuannya manusia bisa hidup di atasnya. Termasuk di sini mihada, ya Allah hamparkan. Ya Allah mudahkan, ya, terhampar jalan-jalannya. Ya, coba kalau kita ke tempat yang lain, ya, ke planet yang lain seumpama jemaah sekalian, kira-kira mudah atau tidak? Ya, pastinya butuh udara tambahan, ya, pastinya keadaannya tidak seperti bumi. Ya, kalau bumi kan ada jalannya, kemudian kita mudah untuk melaluinya, baik dari jalan darat, laut maupun udara. Ya, coba kita lihat di internet, ya, bagaimana keadaan, atau di buku-buku pengetahuan bagaimana keadaan planet-planet selain bumi. Ya, jadi sepertinya memang Allah jadikan bumi ini satu-satunya tempat tinggal yang layak untuk manusia. Mulai dulu Nabi Adam diturunkan dari surga sampai sekarang, sampai akan datang. Jadi nggak akan mungkin manusia itu meninggalkan bumi. Nggak mungkin manusia itu hijrah, ya, dari bumi ke tempat yang lain. Karena di tempat yang lain tidak ada kemudahan seperti di muka bumi. Ya, jadi Allah jadikan, ya, bumi ini mihada, terhampar. Nah, siapa yang menjadikan bumi ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua, ya, benda-benda langit yang ada di jagat raya ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya bumi. Ya, dari sekian, ya, planet-planet yang ada, galaksi yang ada, ya, di Al-Quran yang sering disebutkan apa? Bumi, matahari, bulan, kan gitu, ya. Bumi, matahari, bulan. Bumi tempat tinggalnya manusia, Allah jadikan mumahadah, ya, terhampar, ya, sehingga manusia mudah untuk melaluinya, beraktivitas padanya, kemudian juga pada akhirnya mereka bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita ambil contoh, ya, jarak dari Malang ke Jakarta, nah, itu kan sudah berapa? 1080 km. Ya, terhampar sekalian. Belum lagi jarak ke tempat yang lebih jauh dari sini ke Mekah, ya, ke ujung dunia. Allah mudahkan, ya, itu semua di muka bumi ini. Kemudian apalagi jamaah sekalian? Wal jibala autada. Wal jibal, dan gunung-gunung, autada, Allah jadikan sebagai pasak-pasak. Ya, jadi arsaha biha, Allah teguhkan, ya, bumi itu dengan gunung-gunung tadi. Allah kuatkan gunung-gunung tadi di bumi. Wa tsabbataha wa qarraraha, ya, Allah teguhkan, Allah kuatkan gunung-gunung tadi di muka bumi. Supaya apa jamaah sekalian? Hatta sakanat, ya, supaya bumi itu tenang, ya, tidak bergoncang dengan siapa yang ada di atasnya, ya, maksudnya dengan manusia ini supaya nggak bergoncang, dikasih gunung. Artinya pemahaman kita jamaah sekalian berarti memberi pelajaran, kalau umpama nggak dikasih gunung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali bumi ini akan apa? Bergoncang. Ya, maka Allah berikan apa? Gunung. Nah, gunung itu juga salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Ya. Ya. Baik gunung yang aktif maupun yang tidak aktif, ya. Jadi jumlahnya sangat banyak di muka bumi ini, Allah jadikan sebagai pengokoh, penguat dari bumi. Kemudian apalagi jemaah sekalian, di antara kuasanya Allah yang menunjukkan Allah Maha mampu membangkitkan manusia dari alam kuburnya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ya, maksudnya zakaron wa untha, ada laki-laki, ada perempuan. Dan seperti itu keadaannya mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang. Ada Nabi Adam, ada Ibu Hawa.
ya berketurunan ya, dan begitu. Kalau enggak laki ya perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ya. Yatamatta' kullun minhuma bil akhar. Nanti masing-masing jenis tersebut laki maupun perempuan bersenang-senang masing-masingnya dengan pasangannya. Ya, sehingga Allah berikan kepada manusia itu apa? Syahwat, kecenderungan. Beda sama malaikat, ya, malaikat tidak ada laki, tidak ada perempuan. Malaikat tidak diberikan syahwat, tidak diberi nafsu, sehingga mereka itu nggak pernah berbuat dosa, selalu ibadah. Nah, kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu sama sekalian, dan dalam Islam hawa nafsu itu tidak dihilangkan, tapi diarahkan, dikelola, dikendalikan. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, yang halal supaya bersenang-senang tadi halal dibenarkan oleh agama, maka jalurnya dengan jalan apa? Pernikahan. Nah, jalan yang lain ya seperti zina, LGBT ditutup ya dalam agama, karena ini termasuk melampiaskan hawa nafsu dengan jalan yang haram. Bisa difahami ya. Jadi hawa nafsu itu diarahkan. Ya seperti juga ke harta ya. Kita manusia cenderung ke harta, tapi diarahkan agar ketika mendapatkan harta dari jalan yang halal. Kalau dari jalan yang haram tidak boleh, dari jalan yang halal boleh. Ya, paham sekalian ya. Termasuk di sini kecenderungan, ya, condong kepada apa? Lawan jenis. Ya, ini sesuatu yang fitrah sama sekalian. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian ia telah mampu, hendaknya dia segera menikah, karena dengan menikah aghaddu lil basar, lebih bisa menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, bisa lebih menjaga kehormatan diri, dan barang siapa yang belum mampu hendaknya dia banyak berpuasa ya, sehingga menjadi tameng baginya. Nah, kemudian dengan laki dan perempuan tadi yahsulut tanasul, akan diharapkan adanya apa? Keturunan. Ya. Karena adanya apa? Kecenderungan tadi dalam bingkai rumah tangga Islami sama sekalian, maka insya Allah diantara harapannya, insya Allah dihasilkan apa? Keturunan. Allah akan karuniakan keturunan biidznillah ta'ala. Ya, berkembang biak ya manusia. Ini sebagaimana dalam surah Ar-Rum ya, ayat 21 yang biasanya dibaca ya di akad nikah biasanya oleh qari ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Dia ciptakan untuk kalian dari diri kalian azwaja ya, berpasang-pasangan ya, maksudnya sama-sama dari jenis manusianya, lakinya manusia, perempuannya juga manusia. Allah jadikan apa? Berpasang-pasangan. Supaya apa? Dengan rumah tangga Islami tadi, pernikahan, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapat ketenangan ya, mendapat sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian kasih sayang dan rahmat. Baik. Kemudian lanjutannya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai apa? Subata, istirahat. Ya, ditafsirkan subata qat'an lil harokah, memutus gerakan. Ya, maksudnya itu sejenak kita berhenti dari aktivitas untuk istirahat, baik di siang hari maupun di malam hari dengan tidur tadi. Ini termasuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau pas kita nggak bisa tidur itu bagaimana, atau kita nggak tidur ya kan gak enak sama sekalian, pasti akan terasa apa? Besoknya itu capek ya, lelah ya, kurang istirahat. Tapi dengan tidur ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala ya, kan itu ada tuntunan ya sebelum tidur ya, baca bacaan ya, diantaranya bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika Allahumma amut wa ahya ya, atau bacaan yang lain ya, baca 3 surat terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali
atau membaca doa yang lain ya, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, bangun tidurnya memuji Allah ya, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ya, karena tidur itu saudara kematian ya. Ibaratnya itu apa ya, kita nggak mati tapi seakan-akan apa, mati nggak sadar ya. Jadi nyawa kita di tangan Allah, ketika masih hidup lagi ditambal ya. Ada jamaah, salah satu jamaah masjid jamaah sekalian itu wafatnya waktu tidur. Iya, nggak bangun, masya Allah. Dan saya diberitahu takmirnya itu beliaunya rajin sholat. Ya, salah satu jamaah di Masjid An-Nur Jagalannya. Ya, jadi usianya nggak apa ya, masih muda, masya Allah, rajin sholat, rajin ini, tapi sudah punya keluarga. Terus waktu tidur, terus nggak bangun ya, subhanallah, wafat sama sekalian. Ya, insya Allah wafat dalam kebaikan karena beliaunya ahli beramal solih, insya Allah taala. Nah. Baik, jadi supaya apa jamaah sekalian, litahsul ar-raha min kathrati tirdad. Ya, dengan tidur itu maka ada waktu istirahat dari banyaknya aktivitas di siang hari, dari usaha yang dilakukan, mencari pekerjaan, mencari nafkah dan sebagainya. Ya, terutama bagi kaum laki-laki ya, di siang harinya fi ardin nahar. Ya, atau bagi ibu-ibu ya sekalian yang aktivitasnya, maka dengan tidur tersebut menjadi istirahat sejenak, saraf-saraf kita juga apa, kembali tersedia kala, insya Allah bangunnya dalam keadaan segar ya, dalam keadaan fresh gitu ya, alhamdulillah, masya Allah. Nah, ini juga luar biasa dari tinjauan kesehatan juga bagus ya tidur itu sama sekali. Nah, tidur itu yang baik jemaah sekalian, yang pertama cukup tidurnya, tidak kurang. Yang kedua apa? Kalau bisa jemaah sekalian lebih awal tidurnya lebih baik. Nah, ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa ajarkan ya kepada anak-anak kita, remaja kita jemaah sekalian supaya tidak bergadang. Ya, zaman sekarang kan sebagian anak itu apa bergadang ya sampai ini, maka dikhawatirkan tidurnya kurang ya, sehingga khawatirnya susah untuk sholat tahajud ya, khawatirnya sholat subuh pun juga apa kelewat gitu ya. Maka di sini kuncinya tidur di awal malam. Jam berapa tidak disebutkan, tapi Nabi SAW itu biasanya tidur di awal malam ya, sehingga kalau kita ingat orang-orang tua kita dulu itu biasanya bangun malam itu sudah otomatis ya, karena bangunnya sudah apa, tidurnya dari awal. Iya, masya Allah. Ya, jadi masih ingat ya, 7:30 itu sudah berangkat ya untuk istirahat ya, masya Allah ya. Ya, orang tua kita dulu itu 2:30 itu sudah otomatis bangun ya, karena mau lanjut tidur juga sudah nggak enak, sudah cukup tidurnya. Masya Allah. Ini kunci ya. Ya, masya Allah, kunci salah satu kesehatan dan untuk apa, mendapatkan kemudahan bisa bangun di penghujung malam. Ya, jadi tidur ini nikmat, jangan sampai disia-siakan. Apalagi di masa gadget ya, masa internet zaman sekarang yang non-stop ya 24 jam, kalau tidak dibatasi bisa mengganggu apa, tidurnya. Betul atau tidak? Betul ya. Terutama anak-anak muda ya, kalau nggak dibatasi ya terus. Masya Allah. Ya. Kemudian apalagi jamaah sekalian, ini di bandingannya di ayat yang lain ya, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ini di surah Al-Furqan ya, kami jadikan malam itu sebagai pakaian, yang maksudnya menutupi. Kan gelap ya, malam itu gelap, menutupi, tujuannya supaya apa? Kita lebih mudah untuk istirahat di malam hari. Pagi siangnya Allah terangkan ya, Allah kasih sinar sehingga kita mudah beraktivitas. Malamnya untuk istirahat, nah, sebagian waktunya untuk ibadah kepada Allah di penghujung malam. Nah, juga dalam Asy-Syams ya, wal laili idza yaghsha. Nah, silakan Ibu. Yang ayat 8
beliaunya tua, tidak pasangan. Itu bagaimana Ustaz? Bukan apa memang ditakdirkan seperti itu, nanti pasangannya di akhirat atau gimana? Ya. Ya, pada umumnya manusia demikian, berpasang-pasangan untuk kemudian apa? Ada pasangan ya dari dirinya dengan apa namanya? Lawan jenisnya tersebut dalam bingkai rumah tangga yang Islami dibangun dengan pernikahan jamaah sekalian. Namun memang realitanya ada yang memang tidak menikah. Ya, karena satu dan lain hal. Ya mungkin karena terlalu sibuk ya ibadah menuntut ilmu ya seperti Imam Nawawi rahimahullah itu belum sempat menikah sampai wafat, usianya hanya 45 tahun, nggak sempat menikah. Imam Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara, nggak sempat menikah, usianya sekitar 60-an ya, nggak menikah beliau. Ya kemudian ya ada ya jamaah sekalian, atau mungkin seseorang yang ya qadarullah ditinggal wafat ya, oleh pasangannya sama sekalian kemudian tidak menikah lagi. Ya ala kulli hal ini secara umum berpasang-pasangan ya, meskipun ada memang yang belum atau tidak menikah karena satu dan lain hal. Sunnatullahnya berpasang-pasangan sama sekalian. Tapi ada kalanya bisa jadi apa? Hal itu ya bisa terjadi ya, yaitu dalam keadaan sendiri. Demikian Ibu. Apakah sudah ditakdirkan? Masing-masing semua ada takdirnya. Sebelum kita lahir itu sudah ada takdirnya Bapak sekalian. Fulan akan menikah dengan fulanah. Nanti anaknya 2, anaknya 3. Nanti dia akan wafat ya. Nanti berikutnya ya istrinya tersebut akan menikah dengan fulan. Ya nanti begini-begini, nanti berikutnya ada kejadian di masa sahabat ya, Asma binti Umais. Itu awalnya suaminya itu seingat saya adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ya, lalu Ja'far bin Abi Thalib wafat di medan jihad, meninggal. Habis itu dinikah oleh Abu Bakar, Asma binti Umais tadi. Suatu saat Abu Bakar wafat, dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya ada yang seperti itu. Ada yang sebaliknya ya, seorang laki-laki misalnya setelah bersama istrinya sama sekalian sekian lama, kemudian qadarullah istrinya sakit, wafat ya. Ada yang sendiri, ada yang menikah dan seterusnya. Itu semua telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdua sampai wafatnya sama sekalian. Itu semua dalam ilmunya Allah yang maha luas. Kita hanya mengikuti apa? Petunjuk dalam agama, yaitu untuk bagaimana caranya bisa membangun ya bingkai rumah tangga. Ya berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya kalau nggak ada halangan, nggak ada uzur, ya sebaiknya itu apa? Menikah. Ya apalagi dalam usia muda itu kan gejolak sangat luar biasa sama sekalian. Kalau tidak dijaga, tidak dibentengi, itu khawatirnya bisa tergelincir. Maka pernikahan ini merupakan solusi sama sekalian. Kalau memang belum mampu, hendaknya dengan banyak berpuasa. Ya, kalau umpama ada orang tidak menikah, kita nggak tahu sebabnya. Nggak tahu. Mungkin ada karena, bisa jadi karena trauma, bisa jadi. Mungkin karena sakit yang diderita. Nah, mungkin karena memang belum mendapatkan apa? Jodoh. Nah, bisa. Kenapa Ibu? Patah hati ya, insya Allah. Ya patah hati boleh ya. Yang penting jangan sampai depresi, jangan sampai lalu ini ya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi yang penting apa? Jangan terlampau dalam kesedihan karena Allah jadikan ya insya Allah kemudahan ya, di dalam urusan kita. Yang penting menempuh dari jalan yang halal. Kan halal ya sahabat sekalian. Jangan dari jalan yang haram. Insya Allah demikian. Ya sama juga Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak menikah sama sekalian. Nabi Isa ya alaihissalam tidak menikah seperti itu. Jadi ada memang ya beberapa itu yang ini atau seorang wanita ya sudah usaha, sudah ikhtiar, masya Allah, tapi masih belum datang apa jodohnya. Ya jangan berputus asa, terus berdoa,
berikhtiar, ya insya Allah Allah berikan apa kemudahan. Atau seorang laki-laki yang dia sudah berusaha, sudah mencari belum, sudah terus ya berusaha insya Allah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya sampai mana tadi? Waja'alna naumakum subata, ya sudah. Kemudian ayat yang berikutnya waja'alna al-laila libasa, ya sudah ya. Kemudian waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Ya, jadi ja'alna, kami jadikan siang itu musriqan. Ya, bukan musyrikan ya, tapi musriqan ya. Musriqan itu bercahaya. Terang benderang siangnya, siang pagi. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa beraktivitas, bisa kesana kemari untuk mencari penghidupan di dalam pekerjaannya, di dalam tijarahnya, perniagaannya, dan lain sebagainya. Ya bisa kita bayangkan ya, kalau malam terus ya bagaimana nanti, nggak bisa aktivitas. Kalau siang terus nggak bisa apa? Istirahat. Ya, maka Allah jadikan silih bergantinya siang dan malam. Ya waktunya malam ya tidur, sebagiannya untuk ibadah. Waktu pagi siang jangan tidur, tapi apa? Beraktivitas. Sunnatullah seperti itu sekalian. Jadi jangan sampai kebalik ya. Karena kalau orang itu bergadang kemudian kayak ini, nanti khawatirnya kebalik, nanti paginya untuk apa? Tidur. Ya, paginya tidur, nggak beraktivitas ya. Sunnatullahnya pagi itu aktivitas ya. Bahkan insya Allah akan ada barokah di waktu-waktu pagi jemaah sekalian. Di waktu pagi itu insya Allah apa? Barokah. Ya, coba saya cari. Kenapa Ibu? Ya, nggak apa-apa Ibu. Itu perkecualian. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perkecualian itu yang nggak insya Allah. Nggak insya Allah. Tapi kalau umpama ada pilihan, ya umpama ibu-ibu sekalian punya anak, ada pilihan pekerjaan, yang satu kerjanya pagi, satu kerjanya malam, pilih yang pagi. Paham jemaah sekalian ya? Karena nanti enak, tidurnya juga enak di malam hari. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, jalan yang Allah berikan rizkinya itu bukannya di malam hari, ya sudah lakukan. Ya jaga malam dan sebagainya, itu luar biasa berat jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya saudara kita yang bekerjanya itu di malam hari. Yang saya maksudkan tadi, kalau ada dua pilihan, dua-duanya bisa, pilih yang pagi. Nggak apa-apa, itu tadi kan keumuman ya, keumuman pagi itu barokah. Ya, tapi di sini rezekinya dia malam hari, ya sudah. Ya tetap pagi harinya dia mungkin usaha apa melakukan yang lain yang sifatnya ada unsur apa keberkahan. Kalau mau nyebrang dia rezekinya di malam hari pekerjaannya, lalu nyebrang yang pagi kan tidak mudah kalau memang belum ada ini terus katanya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kemudian apalagi jemaah sekalian kata Imam Ibnu Katsir, yaitu di ayat selanjutnya ya. 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 Nah, mungkin sebelum masuk ayat 12 yang penting dalam pekerjaan itu juga jemaah sekalian jangan sampai lupa untuk apa? Salat. Ya, baik kerjanya pagi maupun malam. Yang kerjanya malam tadi umpama ketemu maghrib isya jangan sampai kelewatan salatnya. Kan ada ya sebagian yang buka di jalan, itu bukanya sebelum maghrib, pasang tendanya sebelum maghrib. Ya itu saya hanya berpikir ya apa ini ya maghrib isyanya. Nah, itu kalau kita bisa nasihatkan ya, supaya maghrib isya jangan kelewat. Jadi waktunya sholat tetap sholat jemaah sekalian, buka tetap buka. Nah, waktu isya juga apa tetap sholat. Cuma isya agak longgar karena kan jedanya beberapa jam. Tapi kalau maghrib pendek, maghrib sampai isya jangan sampai dilalaikan. Ya, yang kerjanya pagi ketemunya apa? Zuhur sama asar. Nah, ini juga jangan sampai kelewatan. Kan dia subuh masih di rumah posisinya, berarti sholatnya di masjid daerahnya.
Ya ketemu kerjanya apa sholat apa maghrib sama zuhur sama asar, jangan ditinggalkan supaya barokah ya, dapat dua-duanya, pekerjaan ya dapat, kemudian ibadah juga dapat. Insyaallah demikian. Bisa difahami ya? Ya kan sebagian orang itu coba sekalian kalau mungkin yang enggak mendalami agama atau apa itu khawatirnya orientasinya itu hanya apa? Pendapatan, penghasilan ya tanpa dia memikirkan jangka panjangnya. Nah, kita yang sedang ngaji sama sekalian maka kita bentengi ya bahwasanya yang dikejar itu bukan hanya dunianya tapi akhiratnya jangan sampai hilang ya, utamanya sholat ya. Jadi jangan sampai mengorbankan apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah jangan dilanggar. Ya, umpama pekerjaannya itu harus meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan atau melakukan yang Allah haramkan, nah, jangan. Jadi carilah pekerjaan dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Ya, jadi jangan menghalalkan semua cara. Insya Allah rezeki itu sudah dijamin, sudah ditanggung Mas sekalian. Ya, tidak mungkin Allah berikan rezeki hambanya dari jalan yang haram. Ya kan Allah perintahkan kita ibadah. Berarti kan Allah fasilitasi dengan apa? Rezeki. Rezeki kita hanya disuruh mencari. Ya, dapat atau tidak itu kan tetap kita berdoa ya, tapi insya Allah mesti apa? Dapat. Cuman nggak sama. Ada yang Allah lebihkan ya hartanya, penghasilannya, ada yang sedang, ada yang terbatas. Ya nggak sama sekalian. Kita berusaha ya, tetapi tidak sama. Ya kalau sama semua, kaya semua nanti ya apa kan nggak ya. Kalau fukor semua nanti siapa yang bayar zakat ya. Jadi mesti ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, ini sunnatullah sama sekalian. Ya. Lanjutannya wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh. Ya. Maksudnya langit-langit yang 7 dalam luasnya, ketinggiannya, ya kami hiasi langit-langit itu dengan apa? Bintang-bintang yang beredar maupun yang tetap dalam keadaannya. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang yaitu matahari. Ya enggak padam-padam matahari mulai zaman Nabi Ibrahim, zaman dulu sampai sekarang. Masya Allah, kita bisa bayangkan ya, belum ada seorang pun yang mampu untuk sampai di matahari. Ya, terbakar ya sama sekalian, terbakar ya. Berarti sinarnya sangat kuat sama sekalian. Ya luar biasa ya. Kalau saya baca di penjelasan itu matahari sepertinya lebih besar ya daripada bumi ya, cahayanya Masya Allah. Ya ini Allah jadikan ya matahari itu bersinar menyinari ya alam ini sama sekalian, dan Allah edarkan ya matahari itu dari arah mana? Timur terbenam di arah barat. Ya nanti akan datang masanya matahari itu terbalik, beredar dari arah barat. Maka ketika itulah datangnya apa? Setelah itulah dekat sekali dengan hari kiamat. Ya. Kemudian apalagi jemaah sekalian kuasanya Allah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ya, dan kami turunkan ya dari mu'sirat, ya mu'sirat itu sesuatu yang memeras ya, maksudnya apa? Awan. Yaitu apa? Ma'an, air yang thajjaja, banyak tercurah. Ya maksudnya air hujan ya, Allah mudahkan ya turunnya. Allah jadikan sebagai rezeki ya bagi alam ini dengan turunnya hujan tersebut. Ini juga kuasanya Allah. Jadi turunnya hujan itu sama sekalian tidak terjadi dengan sendirinya. Saya ulangi ya, tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang menghendaki. Ya. Jadi kalau kita belajar pengetahuan alam tapi lepas dari unsur ketuhanan, sama sekalian khawatirnya apa? Khawatirnya alam itu seolah-olah bergerak sendiri. Tapi kalau kita diajarkan dalam Al-Quran, Allah yang menurunkan air hujan tersebut dari apa? Dari awan. Kapan terjadinya, berapa kadar jumlah hujannya,
Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengatur, gitu ya. Ya. Lanjutannya jamaah sekalian, wajannat, saya ulangi, linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air hujan itu habba, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi dengan air hujan tadi Allah tumbuhkan ya jamaah sekalian, biji-bijian maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi linukhrija bihadzal ma'al katsir at-thayyib an-nafi' al-mubarak, kami turunkan dengan air yang banyak, yang baik, yang bermanfaat, yang barokah. Ya kan itu ada doanya. Siapa yang ingat doa turun hujan? Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau sudah selesai turun hujan, mutirna bifadlillah wa birahmatih, kami dihujani karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Nah, habba jamaah sekalian yaitu biji-bijian ya. Kemudian nabata yaitu apa? Sayur-mayur ya. Sayur-mayur atau apa? Tumbuh-tumbuhan ya secara umum. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Ya, ditafsirkan di sini jannat ya. Jannat di sini bukan surga ya, tapi kebun-kebun ya di dunia. Basatin ya, kebun-kebun, hadaik, taman-taman ya. Dari situ banyak buah-buahannya dengan warna yang bermacam-macam, bau yang beragam, meskipun tanahnya satu. Ini juga ajaib ya, kuasanya Allah. Hujannya satu, tanahnya sama-sama suburnya, hujannya satu, tumbuhnya bisa berbeda. Ya, macam-macam tanaman, ada tanaman apa ibu sekalian? Ya, ada pohon ya, pohon kelapa, pohon kurma, pohon mangga, pohon pisang ya. Kemudian bunga yang bermacam-macam ya, buah-buahan yang tumbuh darinya ya, luar biasa. Ini dari tanah yang sama menghasilkan sesuatu yang berbeda. Lihat surat yang berkaitan, surah Ar-Ra'd ayat yang keempat. Nah, ya, jadi yusqa bima'in wahid ya, di ayat yang lain, yaitu diberikan dari air yang sama, air hujan yang sama, kemudian tumbuhnya bisa berbeda. Nah, insyaallah demikian, kita lanjutkan ke kumpulan ayat berikutnya. Inna yaumal fasli kana miqata, ya, sesungguhnya hari keputusan adalah hari yang ditetapkan. Ya, di sini diberikan judul ya, kehebatan hari berbangkit. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan adalah hari, satu waktu yang telah ditetapkan. Ya, yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasli wa huwa yaumul qiyamah annahu muaqqatun bi ajalin ma'dudin la yuzadu alaih. Ya, jadi Allah kabarkan tentang hari fasl, hari pemisah, hari kiamat ya, yang memisahkan di antara dunia dengan akhirat, bahwasanya hari tersebut telah ditentukan dengan waktu yang tertentu, tidak ditambah, tidak pula dikurangi. Ya, maksudnya tidak diundurkan, tidak pula dimajukan. Ya, sudah ditetapkan. Nah, kapannya Allah yang Maha mengetahui. Wala ya'lamu waqtahu 'ala ta'yini illa Allah azza wa jalla. Ya, tidak ada yang tahu waktunya, kepastiannya kecuali Allah azza wa jalla. Ya, sebagaimana dalam surah Hud ya, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud ya, dan kami tidak mengundurkan hari kiamat itu kecuali dengan atau untuk masa yang telah ditetapkan. Nah, ya. Ya, kemudian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di ayat setelahnya. Allah berfirman, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma, pada hari, yunfakhu, ditiup, fis suri, sangkakala, fatatuna, lalu kalian wahai manusia datang,
afwaja dengan bergelombang-gelombang, dengan berkelompok-kelompok. Ya. Menurut Imam Mujahid, afwaja maksudnya zumaro, zumaro, ya berrombongan. Ya. Ada yang menafsirkan masing-masing umat itu datang bersama rasulnya. Ya, berarti nanti siapa yang paling banyak umatnya jemaah sekalian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beliau diutus yaitu untuk seluruh umat manusia semenjak beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Sebagaimana dalam surat Al-Insan, ya, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kami memanggil, menyeru setiap manusia itu bersama imam mereka. Ya, bersama imam mereka, ya, berarti bersama masing-masing nabi dan rasul, ya. Nah, jadi ada tiupan, ya, sangkakala itu yang pertama, ada tiupan sangkakala yang kedua. Apa bedanya sama sekalian? Tiupan sangkakala pertama berarti hancur alam ini. Tiupan sangkakala yang kedua dibangkitkan manusia dari alam barzakhnya. Lalu berapa caranya? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un, ya, antara dua tiupan sangkakala itu jaraknya 40. Lalu para sahabat bertanya, apakah 40 hari? Ya, di sini sahabat Abu Hurairah tidak menjelaskan. Apakah 40 bulan? Sahabat Abu Hurairah tidak menjelaskan. Apakah 40 tahun? Sahabat Abu Hurairah tidak menjelaskan. Ya, jadi 40 tapi tidak dijelaskan apakah hari, tahun atau bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yunzilullahu minas samaa'i ma'an. Allah turunkan, ya, air dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Kemudian mereka akan tumbuh. Ya, maksudnya manusia itu akan bangkit, ya, dari alam kuburnya seperti sayur-sayuran yang ketika diturunkan hujan itu tumbuh. Laisa minal insani syai'un illa yabla, ya, tidaklah seseorang itu jamaah sekalian, ya. Laisa minal insani syai'un illa yabla, kecuali akan hancur jasadnya, tubuhnya. Illa 'udman wahidan, ya, kecuali satu tulang, yaitu apa? Ajbudz dzanab, ya, tulang ekor, ya. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itu nanti akan dibentuk jasadnya di akhirat kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat. Ya, ini istilahnya pemberitahuan, ya, khabar dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kebenaran, kita imani jemaah sekalian. Semoga Allah mudahkan, ya, kita di hari terjadinya hari kiamat, ya, ketika ditiup, ya, sangkakala pertama, ditiup sangkakala kedua, kita dibangkitkan, semoga dalam keadaan termasuk golongan ahlul iman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan dibukalah langit, fakanat abwaba, maka terdapatlah beberapa pintu. Wasuyiratil jibal, dan dijadikanlah gunung-gunung, maka menjadi fakanat saroba, fata morganalah ia. Maksudnya langit itu dibuka yaitu sebagai jalannya para malaikat. Ada turuk, ada jalan-jalan, ada masalik, ya, maslak-maslak, ya, tempatnya jalannya, turunnya para malaikat dari langit. Ini kejadiannya kapan jamaah sekalian? Ya, wallahu alam bisawab, yaitu setelah terjadinya hari kiamat.
Ya, setelah terjadinya hari kiamat dan manusia telah dibangkitkan dari alam kuburnya menuju ardul mahsyar, ya, menuju padang mahsyar. Nah, wasuyiratil jibalu fakanat saroba, ya. Kemudian dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morganalah ia. Ya, ini kaqaulihi ta'ala wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab wa kaqaulihi ta'ala wa takunul jibalu kal ihnil manfush wa qala ha huna fakanat saraba ay yukhayyalu ilan nadhir annaha syai'un wa laysat bi syai'in wa ba'da hadza tadhhabu bil kulliyah fala 'ainun wala athar. Ini terjadinya di hari kiamat, ya. Jadi gunung itu ibarat fata morgana sama sekalian, gunung dihancurkan, ya, bumi digoncangkan, maka gunungnya pun bergeser, gunungnya pun menjadi apa? Hancur sama sekalian, hancur luluh. Ini juga menunjukkan kedahsyatan dari hari kiamat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada, ya, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Ya, kita lihat di footnote, maksudnya di neraka jahanam itu ada satu tempat yang dari tempat itu para penjaga neraka mengintai dan mengawasi isi neraka. Ya, jadi ada malaikat-malaikat penjaganya neraka itu sama sekalian. Di antara yang kita kenal, ya, malaikat penjaga neraka itu namanya malaikat Malik, ya, malaikat Malik, ya, malaikat penjaga neraka yang 19 jumlahnya, ya, dan intinya malaikat di neraka yang memang ditugaskan menjaga apa? Neraka. Ya, pastinya mereka tidak ramah, ya, tidak senyum, ya, mereka sangat keras, ya, sama sekalian, karena memang tugasnya menjaga apa? Neraka. Ya. Nah, kemudian litaghina ma'aba, lalu mereka, saya ulangi, lalu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, lalu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, siapa taghin? Yaitu marodah, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka menyelisihi para nabi dan rasul. Ya, berarti ahli neraka itu ya pastinya sama sekalian orang kafir, orang yang musyrikin, ya, orang yang munafik, nifaq akbar, ahli maksiat, orang yang berbuat dosa. Maka di sini mereka terancam dengan siksa api neraka. Hanya saja ada yang kekal, ada yang tidak. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan, ya, kita dari siksa api neraka, karena kita tidak akan mampu berada di dalamnya walaupun hanya sebentar. Ya. Kemudian mereka tinggal di neraka itu sama sekalian dalam keadaan yang lama sekali. Ya. Labithina fiha ahqaba, ya, mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Ya, ahqaba jamak dari hukub, ya, jamak dari apa? Hukub, yaitu satu masa dari zaman, ya, satu masa dari zaman. Nah, ya, ada yang menafsirkan ammal ahqab falaysa laha iddah illa al-khulud finnar. Ya, jadi adapun ahqab maka tidak ada baginya kecuali kekal dalam neraka. Ya, meskipun ada yang menjelaskan, ya, ada yang mengatakan hukub, ya, satu hukub itu 70 tahun, ya, satu harinya seperti 1000 tahun, ya, ya, berarti sangat lama sekali, ya, meskipun kita imani neraka itu sendiri akan kekal, ya, neraka itu akan kekal dan ada penghuni yang kekal, namun ada juga yang tidak kekal, yang menunjukkan masa yang sangat panjang. Ya, mungkin gambarannya begini, umpama dikatakan ada orang yang tersangka, terdakwa, habis itu dia masuk penjara, mendapat hukuman seumur hidup. Lama atau tidak, sama sekalian? Ya, lama sekali, seumur hidupnya sama sekali. Tapi ujungnya apa? Kematian. Kematian atau dia keluar. Ya, tapi kalau di neraka sama sekalian, maka
masa tersebut masa yang sangat panjang, ya, dan ini sebuah peringatan agar jangan sampai seseorang itu meremehkan dosa dan hati-hati dari melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, menentang para nabi dan para rasulnya, ya. Ada yang menafsirkan labithina fiha ahqaba, yaitu mala inqita' lahu, ya, tidak ada batasnya. Karena setelah masa hukum, ya, berlalu, datang hukum berikutnya. Ya, ada pula yang menafsirkan satu hukum 80 tahun. Ya, ada yang mengatakan, yaitu Rabi' bin Anas rahimahullah, tidak ada yang tahu masa ahqab itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masa yang sangat panjang sekali, masa yang kalau dia dijadikan, ya, termasuk ahli neraka yang kekal, berarti apa? Khalidina fiha abadan. Ya. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Ya. La yadhuquna, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Ya. Wala syaraba, dan tidak pula mendapatkan minuman, illa hamimau wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Wal iyadzubillah. Ya. Maksudnya la yajiduna fi jahannam, ya, mereka tidak mendapati di neraka jahannam sama sekalian, yaitu rasa dingin, ya, untuk hati mereka, tidak pula minuman yang baik yang mereka bisa minum dengannya, kecuali hamimau wa ghassaqa, ya, kecuali apa? Ustuthniya minal bardil hamim wa minas syarab al ghassaq. Ya, ini sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Ada yang mengatakan hamim itu minuman yang sangat panas, ya, atau air yang sangat panas yang pada puncak panasnya. Ya, kemudian ghassaq, sama sekalian ada yang menafsirkan kumpulan dari apa? Sadidi ahli nar wa araqihim wa dumu'ihim wa juruhihim. Ya, kumpulan, ya, daripada keringatnya ahli neraka, air matanya ahli neraka, luka-lukanya ahli neraka, ya. Jadi satu, itu yang Allah sediakan, ya, kalau mereka menginginkan minuman. Ya, ini sangat mengerikan sama sekalian, masih, ya, tidak sebanding, ya, dengan penjara di dunia. Kalau penjara dunia itu ada waktunya makan, ada waktunya minum, ya, betul atau tidak? Ada waktunya makan, minum. Tapi kalau di neraka tidak ada waktu makan dan minum, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya. Yang ada adalah siksaan yang begitu pedih. Nah, kemudian ini semua sama sekalian jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, ya, sebagai balasan yang setimpal, maksudnya dari apa yang mereka kerjakan, ya. Ai hadzal ladzi saru ilaihi min hadhihi al-uqubah wifqa a'malihim, ya, ini sebagai balasan atas perbuatan mereka yang buruk, jemaah sekalian, allati kanu ya'malunaha, yang mereka lakukan di dunia, ya, Allah balasi dengan apa yang Allah sediakan di neraka, ya. Apa yang mereka lakukan diantaranya disebutkan di ayat berikutnya, jemaah sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba, ya, sesungguhnya mereka itu tidak mengharapkan adanya hisab, ya, terjemahannya mereka tidak takut, ya, kepada hisab. Tafsirannya mereka tidak yakin, ya, terhadap hisab. Mereka tidak yakin ada negeri akhirat yang di sana dibalasi setiap amal perbuatan. Berarti ingkar terhadap hari akhir, ingkar terhadap hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Berarti mendustakan ayat-ayat Allah, berarti ingkar, ya, jemaah sekalian. Wa kanu yukadzibuna bihujajillahi wa dalailih, ya, mereka mendustakan, ya, hujjah-hujjah, ya, dalil-dalil, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para rasulnya. Mereka imbali dengan sikap mendustakan.
Ya, wa kulla syai'in ahsainahu kitab, ya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Ya, maksudnya qad alimna a'malal ibad, kami telah mengetahui amalan para hamba seluruhnya dan telah kami tuliskan. Dan kami akan balasi mereka, kalau baik akan dibalasi dengan kebaikan, kalau buruk akan dibalasi dengan keburukan. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab. Ya. Jadi fahum fi mazidin minal adzabi abada. Ya, mereka terus ya di dalam tambahan azab selama-lamanya, yaitu bagi golongan al-kufar, ya, orang-orang yang ingkar. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan atau menjelaskan ya keadaan orang-orang kafir di neraka, maka sebaliknya Allah jelaskan ya golongan orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan kemenangan. Ya. Yaqulu ta'ala mukhbiran, Allah kabarkan tentang orang-orang yang berbahagia, apa yang Allah sediakan ya, yaitu berupa kenikmatan. Innalil muttaqina mafaza. Ya, jadi keberuntungan. Ya. Ada yang menafsirkan mereka itu beruntung selamat ya dari siksa api neraka. Ya. Ada yang menafsirkan mutanazzaha, ya, tempat yang indah ya di surga. Wal adhara hauna qaul Ibnu Abbas, ya, dan yang lebih zahir di sini yaitu perkataan Ibnu Abbas ya. Jadi tempat yang mutanazzah ya, tempat yang indah di surga bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Imam Ibnu Katsir milih pendapat yang pertama? Sebab ayat setelahnya apa? Ayat setelah itu Allah jelaskan ya tentang keadaan di surga, yaitu dengan firman-Nya hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan a'naba dan buah anggur. Ya, apa artinya hadaik? Hadaik yaitu basatin. Ya, basatin itu apa? Kebun-kebun ya, taman-taman dari kebun-kebun kurma dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga ada apa? A'naba. A'naba yaitu anggur-anggur Mas kalian. Ya, jadi kalau kata para ulama, kalau ada kesamaan nama di surga dengan di dunia, itu adalah nama yang sama tapi hakikatnya berbeda. Ya, jadi anggur sama anggurnya tetapi jenisnya berbeda. Artinya kelezatannya, enaknya, rasanya berbeda, tapi sama-sama anggur. Paham jamaah sekalian ya? Jadi bukan makna yang lain tetapi berbeda keadaannya. Misalnya rumah, ada rumah di dunia, ada rumah di surga. Misalnya kayak Khadijah ya, disediakan oleh Allah rumah di surga. Ya kan, berarti rumah yang lebih indah, lebih nikmat kan gitu ya. Makna rumah tetapi apa? Berbeda keadaannya dan kenikmatannya. Apalagi setelahnya di surga Allah sediakan wa kawa'iba atroba, wa kawa'iba atroba ya, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya, ditafsirkan wahuron kawa'ib, ya, maksudnya bidadari-bidadari yang kawaib. Ya, kawaib ditafsirkan nawahid. Ya, kawaib ditafsirkan apa? Nawahid ya. Maksudnya anna thuduyahunna nawahid lam yatadallaina li'annahunna abkarun urubun atrab ay fi sinin wahid. Ya. Jadi makna atroba jamaah sekalian itu adalah apa? Sebaya. Ya. Atroba itu sebaya, kawaib itu gadis-gadis remaja, maksudnya bidadari-bidadari yang keadaan sifatnya itu adalah dalam keadaan kawaib ya. Kawaib ditafsirkan nawahid. Nah. Baik.
Ya, ini adalah apa yang Allah sediakan ya bagi ahli surga ya. Di dunianya jamaah sekalian mereka menundukkan pandangan ya, mereka menjauhi perbuatan zina, menjauhi perbuatan yang dilarang. Di surganya disediakan apa? Segala hal yang bisa menyenangkan ya jiwa mereka, menyenangkan diri mereka dari sesuatu yang telah Allah halalkan ya, dari kalangan bidadari, masya Allah ya. Ini kenikmatan yang abadi sifatnya. Kemudian bidadari tersebut ya belum pernah tersentuh oleh jin maupun manusia. Kemudian ahli surganya dijadikan muda lagi usianya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, antara usia 30 atau 33 tahun, tidak akan mengalami masa tua ya, tidak akan mengalami sakit dan tidak akan mendapatkan kesusahan ketika di akhiratnya, di surganya. Kemudian apalagi jamaah sekalian, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Gelas-gelas yang penuh berisi minuman ya, ditafsirkan mamlu'a mutatabi'ah, gelas-gelas yang berisi penuh dengan minuman yang jernih ya, yang sangat nikmat atau sangat lezat ya bagi yang meminumnya ya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba ya, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, tidak pula perkataan dusta. Ya, tidak seperti di dunia ya. Jadi di dunia beragam bermacam-macam. Kalau di sana mereka tidak mendengarkan perkataan yang lagu ya, perkataan yang sia-sia dari faedah atau yang mengandung dosa dan kebohongan. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, surga itu darussalam, negeri keselamatan ya, tempat yang tidak ada kekurangan padanya. Kenapa Allah berikan itu semua? Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba ya, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Ya, jadi perbuatan itu mesti ada balasannya, mesti ada imbalannya di akhirat. Kita mengharapkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian keikhlasan dalam beramal, dan juga pahala yang Allah janjikan ya kepada ahlul iman dan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kafian wafian ya, balasan yang setimpal, yang mencukupi. Bahkan kenikmatan surga itu tentu lebih mulia daripada amalan yang kita lakukan. Ya, karena itu seseorang tidak masuk surga dengan semata-mata amalnya, tapi lebih kepada taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian yang terakhir ya, Rabbis samawati wal ardi, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, la yamlikuna minhu khitaba, yang mereka tidak dapat berbicara dengannya. Ya, apa tafsirannya jemaah sekalian? Maksudnya Allah kabarkan ya tentang kemahaagungannya, kemahamuliaannya, bahwasanya Dia Rabbnya, pemilik langit-langit dan bumi, pencipta keduanya, apa yang ada pada keduanya, apa yang ada di antara keduanya, dan bahwasanya Dia Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang mencakup rahmatnya segala sesuatu. Ya. La yamlikuna minhu khitaba, maksudnya tidak akan bisa seseorang itu mampu untuk memulai, untuk mukhatabatihi, menyampaikan kepada Allah, kecuali dengan izinnya. Ya, seperti dalam Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya, siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Juga dalam surah Hud, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, pada hari tidak ada yang bisa berbicara setiap jiwa pun, satu jiwa pun, kecuali dengan izinnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi kelak di akhirat sama sekalian, di ardul mahsyar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumur ruh, pada hari ketika ruh, maksudnya malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat bersaf-saf. La yatakallamun, mereka tidak berkata-kata, illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pemurah. Wa qala,
sawaba, dan dia mengucapkan kata-kata yang benar. Baik, kita lihat dalam tafsir sama sekalian. Maksud dari ar-ruh, kata Imam Ibnu Katsir, malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian para malaikat, ya, mereka dalam keadaan bersaf-saf. Ya, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Nah, dan ucapannya adalah ucapan apa? Kebenaran. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang mau menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna andzarnakum 'adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang kafir, siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u, pada hari manusia melihat, ma qaddamat yadah, apa yang diperbuat kedua tangannya, wa yaqulul kafiru, dan orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah. Ya, ini penyesalan yang tiada berguna ya sama sekalian. Itu orang yang ingkar, yang tidak menyiapkan dirinya di akhirat, akan menyesal dengan penyesalan yang tiada guna. Inna andzarnakum adzaban qariba, azab yang dekat, maksudnya hari kiamat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari manusia memperhatikan apa yang diperbuat kedua tangannya, ya akan ditampakkan ya amal-amalnya, baiknya maupun buruknya. Seperti dalam surah Al-Kahfi 49, wa wajadu ma 'amilu hadiro, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu hadir, tampak di hadapan mereka. Juga dalam surah Al-Qiyamah ya, ayat 13, ya, ini ayat yang berkaitan, yaitu yunabba'ul insanu, akan diberitahu manusia yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, ya, dengan apa yang dia telah perbuat, wa akhar, dan apa yang telah dia tinggalkan. Ya. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, maksudnya orang kafir di akhirat itu berangan-angan ya bahwasanya ketika dia di dunia ya itu menjadi tanah, tidak diciptakan oleh Allah, tidak keluar ya menjadi manusia, karena melihat ya azab Allah Subhanahu wa taala nyata di hadapan mereka. Mereka juga melihat perbuatan mereka ternyata buruk sama sekali di catatan amal. Dan mereka pun berangan-angan ya ingin menjadi apa? Tanah ya, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dan mereka melihat ya hewan-hewan ya yang mereka itu telah dikisos ya, mereka menjadi tanah sama sekalian, maka orang kafir itu apa? Ingin seperti itu. Andai saja aku bisa jadi apa? Tanah. Ya. Nah, ini penyesalan yang tiada guna dan penyesalan yang tidak mungkin akan kembali. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kita di dunia bisa kita manfaatkan ya terus untuk istiqomah di atas iman, amal soleh sampai akhir hayat kita nanti. Dan demikianlah ya akhir tafsir surah An-Naba, walillahil hamdu wal minnah wa bihi taufiqu wal ismah. Demikianlah akhir tafsir surah An-Naml, surah An-Naba ya, dan bagi Allah pujian dan juga anugerah, dan darinya kepadanya taufik dan penjagaan ya. Oh ya, silakan. Ada seorang muslim bertanya dan saya belum bisa menjawab, kenapa dalam Islam itu ada malaikat menjaga pintu neraka? Apakah yang di dalam bisa melakukan ini? Ya, tugas malaikat penjaga neraka diantaranya untuk menjaga, mengawasi sama sekalian, dan memberikan ya apapun yang Allah perintahkan ya untuk diberikan kepada ahli neraka. Ya, apakah bisa lari? Tentu tidak bisa. Beda dengan penjara dunia ya.
Penjara dunia mungkin ada kebanjiran, ada apa, itu bisa lari. Ya, tapi kalau di akhirat tidak bisa. Ya. Jadi azab yang mengepung jamaah sekalian, dan tugasnya malaikat tersebut ya Allah yang Maha tahu hikmahnya. Allah yang Maha tahu. Ya. Kalau nggak ada yang jaga bagaimana? Ya, kan ada yang ditugaskan jamaah sekalian. Seperti juga surga, ada penjaga-penjaga apa? Surga. Ya, di neraka juga demikian. Tidak akan mungkin bisa melarikan diri dari azab neraka. Kau lari kemana? Ya, nggak bisa. Iya, iya, demikian. Iya, 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 ya, jawab saja. Hanya Tuhan yang Maha tahu hikmahnya. Ya, termasuk juga mungkin ahli neraka tadi juga menyampaikan sesuatu, malaikat tadi yang menanggapi. Karena ada di keterangan ayat itu penghuni neraka bilang, ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, ya kami dimatikan saja. Ya, maka malaikat Malik menjawab, innakum makithun, ya kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Ya, ada yang merespon, ya, ada yang merespon kalau ada ucapan ahli neraka atau apa, kemudian menjaga ahli neraka, mengintai, tadi kan ada yang mengintai sekalian. Nah, seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya, tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab misalnya. Misalnya ada orang kafir tanya sesuatu yang ya, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini tidak mudah Bapak sekalian. Ya, kalau kita tidak tahu ya serahkan kepada Allah yang Maha tahu hikmahnya, kita aja. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kalau memang orang kafir atau non muslim tadi ada harapan, dia tertarik, ya coba didekati sekalian. Kalau dia pertanyaannya bukan untuk mengejek, tapi pertanyaannya pengen tahu, pengen ini, ya coba dijelaskan, siapa tahu tertarik, kemudian siapa tahu dapat hidayah. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya, sampai tahu seperti itu berarti mungkin pernah baca. Itu pertanyaan yang tidak umum ya dari non muslim, tidak umum ya, tidak biasa saya dengar. Biasanya kan tentang Nabi Muhammad atau tentang Quran atau apa, ini spesifik ya pertanyaannya. Nah, ya. Oh gitu, berarti pernah mendengar. Nah, ya, ya tidak ada salahnya. Siapa tahu bisa diajak ya masuk ke dalam Islam ya. Dan kita Islam itu sama sekalian tidak menghinakan Nabi Isa, kita malah memuliakan ya. Cuma kita menempatkannya di posisi Nabi, bukan Tuhan. Paham ya sekalian? Kan kalau yang menghinakan itu orang Yahudi ya, orang itu malah ini. Nah, kita memuliakan ya, cuman kita tidak menuhankan. Demikian. Oke, silakan Ibu. Non muslim juga. Ya. Menjelaskan kan kapan hari jualnya. Iya, iya. Dia non muslim supaya masuk surga gimana? Dia kan sudah absurd bahwa babi itu bagus untuk kesehatan. Intinya orang tua saya itu juga bla 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 supaya saya bisa menjelaskan. Ya. Secara logika. Ya. Ya, secara logika kami sebagai umat Islam ya, apapun yang diatur atau disyariatkan dalam agama kami berupa perintah atau larangan, maka sikap kami itu menjalankan. Ada hikmah yang kami ketahui, ada hikmah yang kami tidak mengetahui. Ya, ketika dilarang untuk minum minuman keras, ya kita menjauhi sama sekalian. Meskipun kita tahu sisi mudaratnya. Ketika babi dilarang, ya maka di sini kita menjauhi. Ya, kalau kita masuk ke kesehatan nanti dia bantah lagi. Yang mendingan langsung ke endingnya sama sekalian. Allah yang melarang, maka kami menjauhi. Seperti juga binatang yang disembelih bukan karena Allah, ya tidak hanya babi ya sebutkan, ya darah, ya kemudian binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ya termasuk juga bangkai. Bangkai kan bukan babi. Ya, walaupun hewannya halal,
bangkai nggak boleh. Paham ya sekarang? Kan mungkin dia belum paham. Kambing misalnya mati sendiri nggak boleh dimakan. Ya, kenapa ya syariat kami demikian? Ya ini syariat itu apa ya? Aturan dalam agama kami. Kami diuji apakah kami menjadi hamba yang taat atau tidak. Ya sama juga dengan lawan jenis ya. Ya, umpama dari jalan selain pernikahan kan, umpamanya orangnya bilang kan enak bisa senang-senang dan sebagainya. Kita katakan ya ini aturan dalam agama kami tidak boleh. Ya, untuk bersenang-senang dengan lawan jenis itu harus dari jalan yang diarahkan, itu jalan pernikahan, gitu ya. Nah, mungkin bawanya ke situ jemaah sekalian, bawanya langsung kepada ini aturan Tuhan, gitu ya. Bisa difahami ya. Ya, kalau nanti dijelaskan dari sisi kesehatan mungkin dia bantah lagi ya mungkin. Ya, demikian. Barakallahu fikum ya. Ya, dan syariat para nabi dan rasul itu jamaah sekalian dulu dengan sekarang bisa jadi berbeda. Ada yang berbeda jamaah sekalian. Masing-masing rasul itu bisa berbeda syariatnya. Mungkin di masa dulu ada sesuatu yang nggak boleh, sekarang boleh, misalnya umpamanya kayak ghanimah, ya, mendapat harta rampasan perang, itu dulu nggak boleh zaman dulu. Sehingga kalau ada rampasan perang nanti ada api yang melahap. Kan gitu ya. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW dan umat beliau ketika ada jihad fisabilillah, ghanimah itu boleh dimanfaatkan. Ya tinggal membaginya secara agama. Ya seperti itu insyaallah ya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan ya. Bisa difahami insyaallah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalau tidak ada pertanyaan lain kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.